Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang Society 5.0. Nama saya. Nama saya Indonesia. Nama saya Arik. Nama saya April. Hai teman-teman, di sini kelompok kami akan mempresentasikan tentang Society 5.0. Yang pertama ada pengertian, yang kedua cara kerja, dan yang ketiga ada ciri-ciri. Hai teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan pengertian Society 5.0. Society 5.0 adalah konsep yang berasal dari Jepang, menggambarkan masyarakat yang berpusat pada manusia dengan integrasi teknologi canggih untuk meningkatkan kualitas hidup. Berbeda dengan Society 4.0 yang fokus pada otomatisasi, Society 5.0 menekankan penyelesaian masalah sosial melalui teknologi seperti kecerdasan buatan dan Internet of Things atau yang biasa disebut IoT. Society 5.0 bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup manusia. Berbeda dari konsep sebelumnya yang lebih menekankan pada efisiensi dan produktivitas. Bagaimana sih cara kerja Society 5.0? Pada Society 5.0, teknologi AI dan IoT berfungsi sebagai pengolah data dan menganalisasi data yang bersumber pada manusia itu sendiri melalui sensor fisik atau berupa data pada manusia itu sendiri, lalu mengumpanbalikan data yang telah diproses oleh AI dan IoT kembali ke manusia dengan berbagai bentuk fisik. Mungkin kalian masih bingung dengan konsep Society 5.0. Itu bisa diaplikasikan pada kehidupan sosial. Berikut adalah contoh konsep Society 5.0 dalam berbagai aspek kehidupan. Halaman 5. Ciri-ciri Society 5.0 mencerminkan integrasi teknologi tinggi dengan fokus pada kesejahteraan manusia. Berikut adalah beberapa ciri utama. 1. Interkoneksi total. Semua aspek kehidupan seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan terhubung melalui teknologi. 2. Pemanfaatan teknologi canggih. Penggunaan kecerdasan buatan AI, Internet of Things (IoT), dan robotika untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup. 3. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menekankan keberlanjutan dalam pertumbuhan ekonomi dengan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. 4. Fokus pada kesejahteraan masyarakat, mengatasi masalah sosial melalui inovasi teknologi. 5. Pemberdayaan individu, memberdayakan individu untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat dan pengambilan keputusan. Interkoneksi total. Interkoneksi total adalah situasi di mana semua aspek kehidupan seperti bisnis, pendidikan, dan pemerintahan terhubung melalui teknologi digital. Teknologi memungkinkan pertukaran informasi secara real time dan integrasi lintas sektor. Contoh, dalam bisnis, platform e-commerce seperti Tokopedia menghubungkan penjual dan pembeli di berbagai wilayah. Dalam pendidikan, aplikasi seperti Google Classroom memungkinkan pengajar dan siswa berkolaborasi secara daring. Dalam pemerintahan, layanan e-government seperti aplikasi Peduli Lindungi mempermudah pelacakan kesehatan masyarakat selama pandemi. Pemanfaatan teknologi canggih seperti kecerdasan buatan AI atau disebut Internet of Things dan robotika digunakan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas hidup. AI dapat menganalisis data besar, menghubungkan perangkat secara otomatis, dan robotika membantu otomatis pekerjaan fisik. Contoh, AI chatbot seperti ChatGPT membantu menjawab pertanyaan pelanggan secara otomatis. IoT Smart Home System seperti Google Nest memungkinkan pengendalian lampu dan suhu ruangan melalui smartphone. Robotika atau disebut obot di pabrik mobil seperti Tesla digunakan untuk perakitan kendaraan secara presisi. Pertumbuhan ekonomi berkelanjut fokus pada pengembangan ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan jangka pendek tetapi juga memperhatikan dampak lingkungan dan sosial untuk keberlanjutan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi berkelanjut. Contohnya ada dua. Yang pertama itu pengembangan energi terbarukan seperti panel surya dan turbin angin untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil. Yang kedua, perusahaan seperti Unilever yang mengadopsi praktik bisnis berkelanjutan seperti penggunaan bahan daur ulang dan pengurangan limbah plastik. Fokus pada kesejahteraan masyarakat. Teknologi dimanfaatkan untuk mengatasi masalah sosial seperti pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat meningkat. Di sini ada contohnya dua. Startup kesehatan seperti Halodoc
memberikan akses konsultasi medik daring untuk masyarakat di daerah terpencil. Yang kedua, inovasi seperti aplikasi Ruang Guru mempermudah akses pendidikan berkualitas dengan harga terjangkau. Pemberdayaan individu. Teknologi digunakan untuk memberikan akses informasi dan peluang kepada individu, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam pengambilan keputusan dan pembangunan masyarakat. Contohnya, yang pertama, platform crowdfunding seperti kitabisa.com memungkinkan individu mendukung kampanye sosial atau usaha kecil. Yang kedua, media sosial seperti Twitter memungkinkan masyarakat menyuarakan opini mereka tentang isu-isu penting dan memengaruhi kebijakan publik.